tadi dijelaskan sekali lagi ya Pak Teten ya bahwa memang pemilik Indosuria ini yaitu Henry Surya dia punya kesulitan keuangan sehingga cara mengakali kesulitan keuangan itu ia mendirikan koperasi. Tapi kan dia juga sebenarnya punya sekuritas. Itu gimana sebenarnya modus yang dijalankan oleh orang-orang seperti Henry Surya ini? Kalau menurut saya kalau dalam kasus KSP Indosuria ini clear lah. Jadi koperasinya dipakai sebagai cover up untuk melakukan praktek shadow banking. Nah kalau mereka misalnya kalau dia mengumpulkan dana masyarakat seperti sekarang ini kan dia harus dapat izinnya dari OJK dan ya dari OJK, diawasi oleh OJK. Tapi mereka kan nggak mau diawasi oleh itu, karena itu mereka bikin koperasi simpan pinjam. Ya. Nah kalau ini jelas-jelas ya sebagian besar tadi disebut 23.000 ya, padahal yang yang daftar di koperasinya cuma 4.900-an. Dan yang lapor kepada kami, kepada Satgas, mereka sebenarnya investasi di perusahaan sekuritas Indosuria. Jadi mereka bukan anggota koperasi Indosuria? Bukan, mereka orang-orang kaya kok. Waktu saya kontak juga saya kaget, saya kenal kan. Wah, kalian anggota koperasi? Bukan, kata mereka. Saya tuh investasi di perusahaan sekuritas. Nah, kemudian mungkin dibujuk, dipindah bukukan lah ya di koperasi simpan pinjam Indosuria. Nah jadi ini kan memang udah praktek shadow banking. Ini praktek pidana perbankan. Nah Kementerian Koperasi walaupun misalnya mengetahui ada koperasi simpan pinjam melakukan praktek shadow banking, kami hanya bisa menegur. Di Undang-Undang Koperasi tidak ada sanksi pidana bagi koperasi yang melakukan praktek shadow banking. Yang bisa melakukan itu ya OJK. Gitu. Meskipun OJK juga ya kemarin itu kan jadi simpang siur. Ini karena badan hukumnya koperasi sehingga OJK merasa itu bukan wewenang dia. Tapi prakteknya dia menjalankan shadow banking. Dia melanggar undang-undang perbankan. Nah Kementerian Koperasi kalau menemukan koperasi simpan pinjam melanggar undang-undang perbankan tidak punya kewenangan itu. Di undang-undang koperasi tidak ada sanksi pidana bagi koperasi yang menjalankan praktek shadow banking. Atau menjalankan open loop. Pak Teten, ini baru tercium karena laporan anggota koperasi maupun nasabah sekuritas ya. Jadi praktek ini sudah terjadi bertahun-tahun. Sebenarnya sudah kami temukan di 2018. Saya kan jadi menteri kan 2019 ya akhir. Nah rupanya saya lihat ada memang sudah ditemukan ini melakukan praktek open loop. Nah tapi kan teguran itu teguran administrasi saja ya. Tidak ada sanksi pidana bagi koperasi yang melakukan praktek shadow banking gitu. Nah jadi kesulitannya seperti itu.